Baik, selanjutnya setelah kalimah qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba 'alaihimul qatlu ila madajihim. Nah, keadaan yang menimpa para sahabat dalam perang Uhud ini ada hikmahnya. Kekalahan itu ada hikmahnya, antara lain waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Ini di antara pengajaran di sebalik kekalahan dalam perang Uhud. Untuk apa tujuannya? Allah berbuat demikian itu liyabtaliya, untuk menguji apa yang ada di dalam dada kamu. Subhanallah, yang diuji ini para sahabat. Yang diuji ini bukan orang layman macam kita. Jadi boleh-boleh saja orang melalui mulutnya mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Boleh saja amanna billah wa bir rasul. Boleh saja. Tetapi perkataan itu mesti diuji. Mesti diuji dahulu. Benar atau tidak perkataan itu? Karena dibimbangi perkataan itu hanya manis di bibir, pahit dalam hati, kan saya pasti. Jadi harus pasti. Allah Maha mengetahui. Jadi jangan hanya menerima perkataannya, tapi harus tengok track record dia. Apakah kata itu di kota, atau masuk dalam kotak? Nah, itu kita harus diduga dan uji. Ada ibtila. Kerana orang munafik, mereka memang petah kalau bercakap. Pandai pula ya. Tadi dalam Al-Baqarah ayat 8 tu, wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Tapi kan di hujung ayat Allah menafikan adanya iman pada mereka. Wa ma hum bimu'minin. Demikian dalam surah An-Nur ayat 47. Mulut mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasul wa ata'na, dan kami akan mentaati keduanya ini. Tetapi setelah diturunkan perintah dan larangan Allah, apa yang berlaku? Wa inna fariqam minhum thumma yatawalla fariqam minhum min ba'di dzalik. Cakap tapi ternyata tak buat, tak bikin. Lalu di hujung ayat Allah menafikan adanya iman pada mereka dan Allah tidak mengakui mereka sebagai mukmin. Wa ma ulaika bil mu'min. Na'udzubillah. Nah ini. Jadi jangan sekadar cakap. Kita tengok dia buat ke atau tidak. Cakap ini mudah ya. Yang susah itu mengotakkan kata. Itu yang pertama. Kemudian keduanya, Allah yang Maha mengetahui, yang namanya orang mukmin, mesti diduga. Dengan dugaan itu nanti akan jelas mana mukmin yang sebenarnya dan mana munafik. Semalam pun saya rujuk surah 29 ayat 2 dan 3 kan. Selalu kita rujuk tuh. Orang mukmin akan sentiasa diduga dan diduga dan diduga. Dengan dugaan itu untuk menguatkan dan untuk mengetahui secara nyata sama ada mereka mukminun haqqan ke atau mengaku-ngaku. Itu ketetapan Allah yang kita tidak dapat lari dari ketetapan itu. Dan juga antara lain untuk memisahkan antara mukmin yang sebenarnya dan daripada mukmin yang palsu. Berikutnya kita balik hujung ayat tadi. Yang keduanya apa? Wali yumahhissa ma fi qulubikum. Dan peristiwa ini ia berlaku, tujuannya kedua untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Apa yang dibersihkan? Dhannal jahiliyah tadi. Kalau masih ada dhannal jahiliyah, menunjukkan apa? Hati itu masih kotor. Maka hati ini mesti ditazkiyah.
Kalau hati kotor, persepsinya pun, ucapannya pun akan kotor. Maka mesti ditazkiyah. Antaranya wali yumahhis at-tamhis, membersihkan. Ma fi qulubikum. Itu di antara tujuannya kekalahan tersebut. Dan Anda perhatikan kalimah waliyabtaliyallah dan waliyumahhisa. Saya melihat dari angle dua-duanya itu present and future verb. Menunjukkan apa? Dia akan terus berlaku. Atau kita ambil pengajaran tazkiyatun nafs itu dia mesti prosesnya berterusan. Ditapis hingga yang terakhir nanti yang paling bersih dan paling murni. Saya pernah katakan pada Anda sekedar ilustrasi, ada iklan syarikat penjual minyak masak. Minyak masak kami ini ditapis melalui penapisan berapa kali? 2 atau 3 kali. Okay. Sehingga minyak itu benar-benar jernih dan baik quality. Demikian juga iman. Boleh saja mengaku beriman dengan mulut, tapi ya mesti ditapis. Betul atau tidak iman? Antaranya ya dengan ibtila, dugaan. Semalam pun sudah disinggung poin ini.